Gue ajarin kalian gimana caranya jualan. Ini skill yang gue ajarin lu sini tentang jualan, ini lu gak bakal ketemu. Ya lu gak bakal ketemu di teori manapun, di buku manapun. Karena ini based on pengalaman gue. Dan kalau di sini lu ngomong, oh gue lebih jago jualan dari Timothy, ya silakan gitu. Cuman gue yakin satu Indonesia ini gak ada yang lebih jago jualan dibanding gue. Jadi yang gue ajarin kalian di sini itu berdasarkan fakta. Ya gue cold call orang ya. 200 ada lebih kali. Sehari itu dulu. Gue cold call orang agensi gue. Gue tahu gimana caranya cold calling orang sampai jadi klien, cara prospectingnya seperti apa. Karena ini skill yang gue harness selama bertahun-tahun, sama seperti skill gue di market gitu. Gue harness ini skill jualan tuh udah lama ya, nggak baru 1-2 hari. 3 step ini dalam jualan. Sebenarnya banyak sih, teman, ini kalau gue bahas sales secara video ini khusus tentang sales tuh, gue bisa bacot mungkin 20 jam nggak beres nih. Jadi gue coba condense, gue pikir apa yang paling gampang gue sampaikan ke kalian dan kalian bisa ngerti. Itu ada 3 caranya, ada 3. Jadi step 1, step 2, dan step 3. Step 1 itu adalah komunikasi yang efektif ya. Skill kedua itu adalah building relationship. Apa hubungannya building relationship sama jualan? Ntar gue kasih tau. Dan yang ketiga adalah skill problem solving di dalam sales ini sendiri. Jadi 3 ya, komunikasi efektif dulu ya, building relationship. Habis itu kalian bisa problem solving. Komunikasi itu penting karena produk lu ya, lu mau lu jadi apa software engineer nomor 1 di dunia, lu bisa bikin enterprise resource planning paling bagus. Tapi kalau lu nggak bisa jualan dan lu nggak bisa berkomunikasi secara efektif, lu punya produk tuh apa ke masyarakat, ya orang nggak akan peduli sama ERP lu gitu. Ya itu ERP software by the way. Lu harus bisa jadi pendengar yang handal ya. Kalau lu lihat ya contohnya misalnya sales di mall ya, sales apa paling sederhana misal di mall tuh ada sales gym lu tau, dia langsung kayak, selamat siang kamu, itu udah pasti orang kayak apa sih lu itu. Ya, makanya mereka cuma bisa jadi sales gym, nggak pernah bisa naik level. Karena mereka nggak paham gitu, fundamental pertamanya ya. Lu untuk jadi sales yang jago, itu lu bukan jadi yang paling jago bacot, tapi lu paling jago mendengar. Komunikasi yang efektif itu bukan tentang apa yang lu omongin, tapi apa yang lu dengar, dan lu pakai informasi yang mereka kasih ke lu sebagai senjata mereka. Nah, ini rahasianya nih. Ini nggak akan ada yang sampai level di sini sales ya. Karena mereka nggak pernah kayak gitu, mereka nggak pernah 200 sehari cold callingnya. Mereka nggak do the reps ya. Kalau gue dia ibarat Bruce Lee tendangan 1 kali udah 1.000.000 kali gitu. Sales yang paling jago itu tahu ya kebutuhan customernya apa dan dia adaptif dalam bicara. Jadi dia bisa tahu gitu. Kira-kira ini customernya ini sukanya kemana ya, ciri khasnya seperti apa. Kalau orang tua itu lebih kemana, anak muda lebih kemana. Mereka nggak firm dengan nada yang sama. Mereka nggak cuma selamat siang pak. Itu tuh lu nggak bakal laku lah kayak begitu. Ya itu lu sok-sok jadi sales yang orang semua benci gitu. Sales yang jago tuh dia dengerin. Oh, kalau keluh kesah customernya apa, dia beneran ada problem nggak dan dia nggak maksa ya. Dia bukan maksa cuma WhatsAppin aja nih rumah. Ada kebutuhannya nggak customernya sebelum dia tawarin. Lu harus bisa pasang topeng ya, kura-kura ninja, ya bunglon. Gitu. Jadi ketika lu udah pasang topengnya, lu tahu gitu loh, lu kayak bunglon, siap untuk berubah. Dia ngomong apa, lu pakai kata-katanya untuk balikin ke dia. Dia ngomong apa, pakai kata-katanya, itu kayak kungfu gitu. Tapi pertama untuk lu bisa tahu dia maunya apa, ya lu harus bisa mendengar. Karena Buffett bilang skill utama dia ya, contoh Buffett itu apakah seorang sales ya. Salesnya apa? Kan dia investor. Kalian jangan salah, dia tuh dapat uang paling besar itu dari kalian beliin sahamnya. Kalian sih nggak ada yang mungkin mampu beli sahamnya di sini ya, karena 3 miliar lebih. Tapi ya in case kalian yang mampu ya gue ngomong, Buffett itu jualan setiap tahun sahamnya dia. Saham dia tuh nggak pernah bagi dividen. Dia bikin annual meeting sama Charlie Munger yang sekarang udah nggak ada. Dia jualan di situ tentang performa perusahaannya. Itu form of effective communication ya. Kalau kalian lihat direktur-direktur misalnya Bank BCA itu dia punya investor relationnya, mereka bikin RUPS, itu semua effective communication untuk jualin saham perusahaannya. Ya, semua orang di dunia itu sales yang paling kaya. Gua kasih tau lu, ya. Steve Jobs itu sales yang paling jago. Komunikasi yang efektif itu paling efektif kalau kita bisa gabungin apa yang keresahan mereka dan kemauan mereka dengan storytelling yang baik. Ketika lu bisa bawa dua itu lu bisa bawa dia kalau lu cerita lu mau kemana gitu. Jadi lu harus tahu gitu komunikasi yang efektif itu seperti apa, bagaimana cara mendengarkan. Nah ini nggak bisa diajarin kalau ada yang bilang, oh cara komunikasi efektif begini. Enggak ya. Jadi ini based on reps. Lu makin sering jualan, lu akan tahu gitu loh orang tuh seperti apa.